Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk saat ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah ini dan juga persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman, karena untuk itulah kami semua dipanggil untuk beribadah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari-hari yang telah kami lewati sampai saat ini. Kami percaya kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan semata-mata. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan sudah hadir bersama kami saat ini. Kami percaya Tuhan hadir bukan karena perasaan kami, tapi karena iman kami. Kami percaya Tuhan hadir sesuai dengan janji firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Kami ingin terus menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya hanya ketika kami dekat dengan Tuhan sajalah, ketika kami bersama dengan Tuhan sajalah, kami mendapatkan damai dan sukacita sejati. Arahkan terus segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan dengan puji-pujian dan doa. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan kuasai hati, pikiran, serta lidah bibirnya. Sehingga apa disampaikan seturut dengan kebenaran firman-Mu saja, bukan buah pikirannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Terima kasih kepada Pendeta Randy yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berkhotbah pada hari Minggu ini. Ya, kita biarpun jarang ketemu, yang penting pada sehatlah semuanya ya. Sehat semuanya? Haleluya, itu yang paling penting. Ya, saya juga sadarlah, para ini kan banyak teman di sini kan, hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi kalau saya jarang ke sini ya itu karena perlulah hamba-hamba Tuhan yang lain juga bisa menjadi berkat buat buat saudara kita di Kelapa Gading di sini. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama renungkan sabda Tuhan yang sudah diberi judul adalah berkat atas rumah tangga. Ya, sesuai dengan gambar di monitor ya. Rumah tangga itu memang adalah suatu hal yang sudah didesain oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, supaya melalui rumah tangga juga Tuhan dipermuliakan. Nah, makanya juga dalam pemberkatan nikah atau holy matrimony, itu semua juga berharap bahwa kalau mereka itu datang kepada Tuhan, diberkati dalam ibadah pernikahan mereka, tujuannya adalah supaya mendapatkan berkat, dan saya setuju itu. Jadi marilah kita semua juga sebagai rumah tangga selalu datang kepada Tuhan supaya kita diberkati. Sebab di luar Tuhan kita pasti akan mengalami banyak hal yang membuat kita juga bukannya diberkati, tetapi malah kita akan mengalami banyak hal-hal yang membuat kita kecewa. Nah, saya akan mengajak kita pada pagi hari ini tidak fokus kepada berkatnya. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan secara singkat.
Yaitu yang pertama lah mengenai di Mazmur 128 ayat 1 ini ada kata nyanyian ziarah. Saya ingin menjelaskan sedikit apa itu nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi ada nyanyian ziarah ya. Nah, di dalam Mazmur ada 14 ya Mazmur ya yang diawali dengan nyanyian ziarah. Dalam bahasa Ibraninya, bahasa Asia itu adalah Shir Hama'alot. Artinya apa? Artinya pendakian atau nyanyian ketika mendaki. Ini biasa dilakukan pada 3 hari besar orang Yahudi, yaitu Passover atau Paskah, Pentecost atau hari 7 minggu atau Tabernakel. Inilah hari-hari di mana itu harus datang ke Bukit Sion, dan itu mereka lakukan sambil mereka itu bernyanyi. Kebiasaan umat Israel yang menyanyikan mazmur ketika naik ke Yerusalem atau ke Bukit Sion untuk memasuki area Bait Allah menggambarkan keterangkatan ya manusia secara rohani ketika mereka datang ke Bait Allah dengan penuh sukacita. Apa kita juga datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita? Bersorak-sorai waktu kita mau ke sini nih, hati kita sudah kayaknya wah mau bertemu Tuhan saya. Kalau mereka itu harus mendaki, seperti juga itu ada gambar sana mereka sedang menuju ke Bukit Sion. Bukit Sion adalah bukit yang tertinggi di Yerusalem. Ya. Nah itu memang dari dulu itu digambarkan sebagai tempat didirikan Bait Allah, tapi itu sebetulnya salah. Yaitu kalau Bait Allah itu Temple Mount, itu bukit ya di mana ada Bait Allah, tapi ini adalah Bukit Sion yang sekarang ini kalau kita ke sana itu ada Biara Hagia Maria namanya. Tapi mereka semua ya 3 tahun sekali berbondong-bondong mau bertemu dengan Tuhan di Bait Allah. Nah itulah arti ziarah. Ya. Ya, jadi suatu nyanyian pendakian, Shir Hama'alot, untuk mereka itu bertemu dengan Allah dan mereka berdoa. Dan Mazmur 128 ini adalah doa mereka ketika mereka naik ke Bukit Sion. Ya. Nah ini juga dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kelima. Ya. Pak Mazmur katakan, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Luar biasa. Seperti arak-arakan mereka menyanyi, memuji Tuhan dengan gembira karena mereka ingin bertemu Tuhan. Ini sikap hati yang luar biasa yang harus dimiliki oleh kita juga semua sebagai orang percaya. Apa kita rindu bertemu Tuhan? Setiap minggu kita datang ibadah, apa kita rindu untuk kita bertemu Tuhan? Lalu juga di Yesaya pasal yang ke-30 ayat 29. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Ada nyanyian juga kita di Indonesia yang sama seperti ini. Ya mungkin udah nggak pernah nyanyikan ya. Saya juga nggak tahu siapa penggubahnya, tapi ini kayaknya menunjukkan ke arah sana. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Pernah dengar lagu ini? Pernah nyanyi? Mau nyanyiin? Gak usah pakai musik, gak apa-apa ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. So bisa bayangkan suasananya? Suasana yang begitu tidak bisa dibayangkan.
bersukacita, mau bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang kedua, itu kata berbahagia. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa itu artinya berbahagia di sini? Kita banyak ayat-ayat di Alkitab yang menjanjikan hidup berbahagia. Tadi kita juga nyanyikan beberapa nyanyian, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Apa artinya berbahagia yang dimaksud oleh firman Tuhan? Nah, kata berbahagia itu sama dengan juga diberkatilah. Ya, maka itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk Mazmur 128 ini disebut berkat atas rumah tangga. Kata berbahagia itu sama dengan diberkati, dari akar kata bahagia atau berkat dalam bahasa Ibrani itu esrei, ya. Itu suatu kepuasan batin secara holistik yang mencakup spiritual, emosional, dan relasional dengan Tuhan. Itu cuma bukan kebahagiaan yang sementara, ya. Kebahagiaan yang seringkali juga kita pikir inilah bahagia, tapi bahagia di dunia semua sementara, betul nggak? Semua sementara. Saudara sebagai rumah tangga ketika menikah, kemudian saudara ya ingin menikmati suatu suasana bahagia dengan cara berpesta misalnya, ya cuma sementara. Begitu selesai dari acara pernikahan dengan pesta, mungkin mikirin utang, sorry, ya, mungkin mikirin juga bagaimana ke depan, hilang kebahagiaan. Yang dimaksudkan kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan yang dari dalam, bukan dari luar, bukan karena sesuatu yang kita dapat dari luar, tapi yang kita dapat dari dalam. Itu sama seperti Yesus juga berkata kepada perempuan Samaria. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi jika kamu minum air akan kuberikan kepadamu, maka air itu akan menjadi mata air yang akan terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang dimaksud dengan kepuasan batin yang tidak bisa selesai, terus menerus. Saudara mau kebahagiaan seperti ini? Kebahagiaan sejati yang bukan dari luar. Yang di luar boleh saja itu banyak gelombang badai, tapi di dalam ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita sejati. Itu yang harus kita dapatkan. Ya, itulah makanya beda kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan yang kita dapat dari Tuhan. Dan ini juga kita lihat dalam Mazmur 112 juga dikatakan hal yang sama. Nah, itu judulnya berkat atas rumah tangga, diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mazmur 112 ayat 1 juga berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, ada satu peribahasa yang menarik. Jika ingin bahagia 1 jam, ngapain? Ngapain? 1 jam. Tidur. Nikmati. Tidur. Wah, tidur itu satu kebahagiaan. Kalau saudara bisa tidur, bahagia. Ada orang yang gak bisa tidur. Saya pernah mendoakan ada satu ibu yang ada masalah, 3 hari gak tidur-tidur. Begitu kita doakan, aduh mau tidur ya, mau tidur. Udah mau tidur, aduh bangun lagi katanya. Jadi bahagialah kalau kita bisa tidur. Jadi kalau bisa tidur itu merupakan satu kenyamanan yang luar biasa. Dokter waktu periksa, ya, wah tekanan darah Bapak agak tinggi. Iya. Gimana Cak? Apa saya mesti makan obat dok? Enggak, rileks aja, nikmatin. Dia bilang celentang tidur. Dia bilang itu tidur, kalau bisa tidur nyenyak, ya nikmati semuanya. Tubuh kita pun akan sehat. Jadi bahagia mungkin 1 jam, ya tidur. Lalu kalau bahagianya itu 1 hari, ngapain? Mau bahagia 1 hari ngapain? 1 hari gak bahagia. Ya. Tamasya, plesir. Jadi jangan di rumah aja, ya kan? Boleh kita juga plesir, ya kan? Walaupun juga cuma misalnya ya keliling-keliling, ya. Nikmati macet Jakarta gitu kan. Atau pergi ke mall, ya, cuci mata gitu kan. Plesir yang murah saja, ya kan.
Saya kadang-kadang sama istri saya ya juga plesir ya, untuk supaya nggak bosan di rumah ya keliling-keliling saja ya ke tempat yang memang kita suka di sana ya kita kadang-kadang saya jalan ya sama istri saya itu tempat yang kita paling suka itu maaf saya sebut namanya itu di Citraland Mall karena di sana tuh nggak perlu harus pakai tangga kita bisa muter turun ke bawah muter sampai bawah naik lagi ke atas gitu kan udah 3 kali turun naik ujung-ujungnya nggak enak makan. Ujung-ujungnya makan, akhirnya habis olahraga makan juga ya kan. Makanya badan nggak kurus-kurus. Tadi ketemu Pak Peter saya, wah udah lama ketemu ternyata sekarang sudah kurus jauh ya. Saya bilang, waduh, saya juga mau seperti itu ya kan. Ya bahagia satu hari tamasya. Lalu kalau kita mau bahagia 1 tahun ngapain? Bahagia 1 tahun, pasti kita bakal dapat bonus ya kan. Wah, dapat bonus setahun kita nih nikmatin, ya kan? Kita bahagia. Ya. Lalu kalau bahagianya juga untuk bertahun-tahun, apa? Nah ini menurut peribahasa ini, kalau kita mau bahagia bertahun-tahun itu suka bantu orang. Ya itu kita akan bahagia. Bantu orang. Ya baik itu dengan juga berdoa, baik itu juga dengan memberikan semangat, dorongan, ya. Baik itu juga memberikan juga apa yang kita bisa bantu. Nah itu juga salah satu yang membuat kita bahagia. Apapun yang membuat kita bisa memberi, itu pasti bahagia. Sebab firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20:35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi ya nilai-nilai ini sudah mulai memang tergradasi. Ada orang lebih suka menerima daripada memberi. Tapi firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba saling memberi. Pertama memberi senyuman di sini juga. Ada orang yang di gereja datang, ya dia sangat senang ketika disalami dengan senyuman. Ya mungkin dalam keadaan yang mungkin tertekan, ya nggak ada orang yang menyapa dia, tapi ketika disapa dengan senyuman, wah senang benar rasanya. Ya. Bantu orang. Lalu jika ingin bahagia seumur hidup, langsung dibantu. Ya. Jika ingin kita bahagia seumur hidup, ya, bagaimana? Bergaul dengan Tuhan. Bergaul, nah ini saya nggak bisa jalanin. Ya. Bergaul dengan Tuhan. Ya. Ya biasanya kalau laptop itu, komputer itu hard disknya lama berhenti. Ya. Itu biasa dia akan juga tidur, jadi perlu dihidupin lagi. Ya, nah berikutnya, nah itu masuk juga akhirnya, ya kan? Ya, jika ingin bahagia seumur hidup, apa? Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya apa? Kita mencari Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Kalau kita lakukan itu dengan rutin tiap hari, saudara orang berbahagia. Kita akan lihat sekarang nanti ya apa itu ya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada orang yang mencari Tuhan. Kita lihat, nah ini tadi kita sudah bacakan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di ayat ini juga menjelaskan bahwa ya kita juga mendapat berkat Tuhan itu bukan cuma berkat soal turun dari langit. Harus ada juga hasil jerih payah tanganmu. Jadi orang Kristen pun juga jangan berdoa mengharapkan berkat Tuhan. Tapi kalau nggak kerja, nggak berusaha, jangan harap berkat datang. Ya. Maka itu ada peribahasa lama, ora et labora. Artinya apa? Artinya apa? Berdoa dan bekerja. Kalau sudah berdoa tanpa bekerja, bohong. Kalau diberkati Tuhan. Kalau sudah bekerja tanpa berdoa, sombong. Kita perlu Tuhan. Ini makanya firman Tuhan katakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah. Lalu yang berikutnya, ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti lunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon anggur itu lambang daripada apa? Sukacita. Lambang daripada sukacita. Jadi kalau misalnya kita itu ya mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, selalu kita rindu untuk bagaimana kita mencari wajah Tuhan dalam persoalan kita secara pribadi, saat teduh, berdoa, membaca Alkitab, maka dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Artinya ada suasana sukacita dalam rumah tangga. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Ini bicara mengenai apa? Kemakmuran. Pohon zaitun itu bicara mengenai kemakmuran. Nah, itulah berkat Tuhan. Lalu kemudian ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi fokusnya itu di sini adalah kepada laki-laki. Bukan berarti perempuan juga itu adalah tidak ya merupakan kunci untuk dapat berkat Tuhan. Tetapi maksudnya di sini adalah laki-laki itu yang utama sebagai kepala keluarga. Nah, jadi laki-laki ya harus bertanggung jawab atas keluarganya. Laki-laki harus sungguh-sungguh juga membawa dirinya semakin dekat dengan Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Lalu ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya, mereka ini sedang mendaki ke Bukit Sion untuk bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi mereka berharap bahwa mereka itu ingin supaya mendapatkan berkat Tuhan, ya, mendapatkan kebahagiaan sejati, asri, ya, seumur hidup mereka bisa menikmati kebahagiaan Yerusalem. Lalu ayat yang ke-6, ini yang terakhir. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Artinya kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka kita pun akan diberkati Tuhan panjang umur. Sampai kita juga bisa melihat anak-anak sampai ke cucu-cucu kita, sampai mungkin ke buyut kita. Panjang umur. Nah, sekarang saya akan sampai kepada yang paling utama. Yaitu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, berkat dari Tuhan, esrei. Bahagia atau berkat diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu seperti kata firman Tuhan tadi. Takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi jangan fokus kepada berkat. Berkat itu sudah pasti. Enggak usah diragukan. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Tuhan adalah Allah yang kita setia, kata firman Tuhan. Tuhan bukan manusia. Manusia bisa berdusta, tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankannya itu pasti digenapi. Jadi jangan fokus kepada berkat. Tapi bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Ini yang paling penting. Kita fokus ke situ. Nah, firman Tuhan katakan apa? Kuncinya adalah takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Juga dalam pasal 112 tadi, Mazmur juga sama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Pertanyaanlah, apakah arti takut akan Tuhan? Apakah berarti kita takut sama Tuhan sekarang kita seram? Ya, seperti kita ngelihat hantu. Kalau lihat hantu, Bapak Ibu semua serem nggak? Pasti semua juga merasa seram. Nah, takut sama Tuhan bukan seperti itu suasananya. Takut kepada Tuhan artinya adalah rasa hormat yang mendalam. Karena kita mengenal Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa dan Maha Hadir. Itu kuncinya.
Kita rasa hormat yang mendalam karena kita mengenal siapa Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Dia tahu semua apa yang ada di pikiran dan hati kita. Semua orang tidak ada yang tahu apa yang dalam hati dan pikiran kita. Tapi Tuhan tahu. Maka itu takutlah kita karena Tuhan Maha Tahu. Sebelum kita bertindak, apa yang di pikiran kita itu Tuhan sudah tahu. Dia Maha Tahu, jadi kita perlu takut. Kita menghormati Dia karena Tuhan juga Maha Tahu. Lalu Tuhan juga Maha Kuasa. Dia bisa bertindak apapun sesuai dengan keinginannya. Allah berdaulat untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kita harus takut. Maka itu firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, janganlah takut kepada manusia yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang bukan cuma membunuh tubuh tapi juga nyawa. Takut sama Tuhan karena Dia Maha Kuasa. Nah, kalau kita merasakan ini, ya, saya percaya kita semua rasa takut akan Tuhan. Dia Maha Kuasa, Dia bisa bertindak apa saja, berbuat apa yang Tuhan mau, suka-sukanya Tuhan. Jadi kita tidak bisa, ya, seolah kayaknya kita dalam doa itu mengungkapkan supaya apa yang kita mau itu betul-betul itulah yang haruslah Tuhan lakukan. Nah, itu kita tidak bisa berdoa begitu. Makanya kita berdoa itu diajarkan, jadilah kehendak-Mu. Seperti doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maha Kuasa dan Maha Hadir. Saudara percaya Tuhan Maha Hadir? Dimanapun Dia berada, di pasar, di sekolah, di tempat kita kerja, di tempat kita dagang, di rumah, Tuhan hadir. Kadang-kadang orang membatasi kehadiran Tuhan cuma di gereja. Gereja jadi tempat yang suci. Siapa yang membuat gereja jadi suci? Pikiran kita. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir, tempat itu suci. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dengan satu gambaran atau juga satu penampakan di mana itu ada semak belukar yang terbakar di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang kamu berdiri itu tempat yang kudus. Di mana Tuhan hadir itu tempat yang kudus. Di gereja, di mana saja, sebab kita tempat tinggal Roh Allah. Ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukannya organisasinya, namanya GKRI, GBI, GPIB, GKI, bukan. Gereja itu adalah orangnya, eklesia, orang-orang dipanggil keluar untuk satu tujuan khusus, memberitakan perbuatan Allah yang besar. Itulah kita, gereja, bukan gedungnya. Nah, gereja itulah kita, bait Allah. Jadi dimanapun kita berada, harusnya itu tempat yang kita tinggal itu kudus. Dan Tuhan Maha Hadir, tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Di mana saja kita berada, Dia ada. Maka itu kita takutlah akan Tuhan. Saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, kita juga tidak berani berbuat sembarangan. Takut akan Tuhan. Sebab Dia Maha tahu. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada motivasi apa di balik hati dan pikiran kita. Tuhan tahu. Ada niat apa di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan tahu. Itu makanya ada istilah kita harus punya integritas. Yesus katakan, ya, hendaklah kamu berkata iya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu orang Kristen harusnya. Jangan iya di depan tapi di belakang lain lagi. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Bukan kata barangkali. Itu ungkapan, saya pernah waktu saya juga sekolah di SMP, itu sampai sekarang masih teringat kata guru agama saya. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau itu barangkali itu dari setan katanya. Sampai masih ingat saya. Sebab orang Kristen harus punya integritas. Kita tahu Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Hadir, Dia tahu, Dia Maha tahu semuanya. Apa yang dalam hati pikiran kita.
Nggak bisa dibohongin Tuhan. Suatu ketika, ini cerita aja ya, ada seorang dari suku Ambon, ya, dia kaya raya, ya. Dia pikir dia mau nikmati kota besar Jakarta, datang ke Jakarta. Dulu Jakarta itu punya kasino. Wah, dia nikmati juga kepoya-poya sampai main di kasino, habis semua hartanya di situ. Nggak punya duit untuk pulang ke Ambon. Lalu akhirnya bagaimana caranya? Oh, dia ingat bahwa kita yang penting punya kayu buat perahu. Ya, semua orang Ambon itu pintar bikin perahu. Ya kan? Lalu akhirnya dibuatlah perahu. Nah, ternyata suami istri ini pulang ke Ambon naik perahu. Ketika naik perahu ada badai gelombang, ya, menyerang mereka. Lalu sang suami berdoa. Doanya begini, Tuhan, tolong kami, selamatkan kami supaya kami bisa tiba di Ambon dengan selamat. Tolong Tuhan, kalau kami tiba di Ambon, nanti kita akan buat hal-hal yang semua memuliakan Tuhan. Kita bangun rumah Tuhan, kita bangun gereja. Lalu istri bilang dalam doa bersama-sama mereka, gimana kita mau bangun rumah Allah, kita udah gak punya apa-apa. Shh, diam, kita bohongin Tuhan. Apa kita suka begitu, berbohong sama Tuhan? Dalam doa kita, keseharian kita seolah lurus, tulus, tapi di baliknya itu kita sebetulnya tidak tulus. Ada motivasi terselubung yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu arti takut akan Tuhan. Jadi saya harap kita semuanya yang hadir di sini mulai hari ini mengerti, paham apa itu arti takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Karena kita menghormati Tuhan dengan begitu mendalam karena Dia Maha Tahu, Maha Kuasa dan Maha Hadir. Lalu artinya juga ada dalam Alkitab dikatakan, berarti itu juga Amsal pasal 8:13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sudah pasti itu. Kalau orang itu takut akan Tuhan pasti membenci kejahatan, dan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Salah satu organ tubuh kita yang paling tidak bisa dikuasai apa? Kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 adalah lidah. Organ tubuh yang paling tidak bisa dikuasai adalah lidah. Lidah bisa memberkati orang, tapi bisa juga mengutuk orang. Lidah kita bisa memuji Tuhan, tapi kita bisa memaki-maki orang. Maka itu kata firman Tuhan, kendalikanlah lidah. Binatang buas itu bisa dikendalikan manusia. Singa, beruang, ya, harimau bisa dikendalikan. Kita suka nonton sirkus kan? Bisa dikendalikan, tapi lidah kata firman Tuhan sulit dikendalikan. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, kita bisa kendalikan lidah. Banyak orang akhirnya celaka karena lidah. Sebab ada peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Nah, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, kecongkakan. Tuhan benci orang yang congkak, sombong. Tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Lalu yang berikutnya adalah ini arti takut akan Tuhan. Berarti menyukai firman Tuhan. Menyukai perintah Tuhan. Ini juga terdapat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-2 saya baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa arti kata merenungkan siang dan malam? Kita kan orang percaya diibaratkan seperti apa? Domba kan? Domba itu kalau makan, setelah makan rumput, bagaimana dia? Dia akan mungkin ya duduk atau berdiri, tapi mulutnya akan terus masih seperti mengunyah, betul nggak? Itu namanya sedang memamah biak. Sebab domba itu dikenal sebagai binatang yang memamah biak. Artinya apa? Artinya makanan yang sudah masuk ke perutnya itu dikeluarkan lagi, dikunyah lagi.
Terus begitu sampai akhirnya zat-zat makanan itu semua terserap dalam tubuhnya. Itu arti merenungkan firman Tuhan. Memamah biak firman yang kita terima saat ini. Bapak Ibu baca, dengar, terima, renungkan. Apa kata firman Tuhan tadi tentang janji Tuhan? Bagaimana saya harus dapatkan janji Tuhan? Bagaimana supaya saya diberkati Tuhan? Oh ini. Oh bagaimana supaya saya bisa melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana supaya jadi orang yang takut akan Tuhan? Itu namanya merenungkan firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan ataupun kita baca di rumah, kita mamah biak. Apakah ada dosa yang saya harus minta ampun setelah saya baca firman Tuhan ini? Setelah dengar firman Tuhan saya harus minta ampun? Telaah. Apa saya harus minta ampun? Apakah ada janji Tuhan di situ yang harus saya terus klaim untuk terus jadikan pegangan saya? Itu artinya memamah biak, merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan baca firman Tuhan begitu dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, selesai. Itu terjadi. Ada seorang saya tanya, memang kebetulan dia orangnya udah tua gitu kan. Namanya si Pak Anton. Anton, tadi ke gereja iya. Apa firman Tuhannya? Wah lupa yang pokoknya kebenaran lah, kebenaran. Ya apa firman Tuhannya? Ya kebenaran. Gak bisa begitu dong. Ini Pak Sanmin luar biasa, dia catat terus itu saya lihat. Karena memang khotbah saya, yang saya khotbah ini, Pak Sanmin bisa tahu tanggal berapa Pak Jimmy khotbah ini. Dia tahu tuh. Dia pernah tunjukkan Pak Jimmy pernah khotbah yang sama nih, tanggal segini. Oh gitu ya, iya. Luar biasa itu. Itu kalau kita catat, bukan cuma kita rekam di memori kita, tapi kita catat, kita bisa bolak-balik lagi. Bagus. Ya, di sini nggak ada yang nyatet, cuma Pak Sanmin. Minta maaf saya bukannya nyindir ya, nyinggung. Ada handphone gunakan, ya kan? Catat tadi Pak Tatang juga catat, dia catat dengan cara memorinya dipakai foto. Enggak apa-apa, silakan jangan foto saya, foto itu. Ya kan? Ya. Itu kan dicatat berarti. Ya, dengan cara mudah. Pak Sanmin mungkin orang jadul dia catat. Ya kan? Pak Tatang orang zaman sekarang yang orang IT nih, ya kan? Jadi semua pakai kamera aja foto. Itu betul. Saya ikut seminar nih, saya nggak nyatet, saya foto-foto dia semua tuh, poin-poin semuanya. Nanti saya di rumah saya akan cerna lagi semua, saya pindahkan catatan saya. Itu cara merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma baca, ingat sebentar, lupa. Nggak diberkati Tuhan begitu. Tapi kalau orang yang suka firman Tuhan mau merenungkan siang dan malam. Bagaimana seperti domba yang memamah biak. Lalu akan diberkati Tuhan seperti Mazmur pasal 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa yang diperbuatnya berhasil. Ini kita suka nih. Berkatnya kita suka. Tapi kondisinya, persyaratannya kita nggak lakukan. Nah ini seringkali kita mau untungnya aja gitu. Mau berkatnya tapi nggak mau berkorban. Harus berkorban. Berikan waktu untuk Tuhan. Berikan waktu ketika baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Seorang motivator, coach life selalu katakan kalau kita mau bahagia dalam satu hari, dia pengajarannya begini. Dalam satu hari itu punya waktu 10 menit untuk apa? Berdiam diri. Bayangkan. Mereka tahu bahwa kalau orang itu mau supaya juga akan hidupnya tenang, bahkan juga bisa menikmati semua hari-hari itu dengan baik, harus ada satu hari itu 10 menit berdiam diri. Enggak ngapain tapi fokus kepada seperti orang meditasi, merenung. Nah kita ada jalan yang Tuhan ajarkan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Lakukan itu 10 menit satu hari. Karena ada 10 menit susah buat Tuhan. Tapi kalau main game bisa berjam-jam itu kan. Tapi kalau ngeliat nonton TV bisa berjam-jam. Tapi kalau 10 menit, coba bayangkan, bisa gak 10 menit satu hari? Fokus sama Tuhan. Coba lakukan. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan semuanya. Saudara akan menikmati hidup yang bahagia sejati, bukan dari luar, dari dalam. Itu yang lebih hebat. Dari dalam, bukan dari luar. Yang luar itu cuma sementara semuanya. Tapi kalau dari dalam, kebahagiaan dari dalam, itu akan terus menerus, kata firman, mengalir.
selama-lamanya. Roh Kudus akan terus bekerja, membuat pikiran kita selalu diajar kepada yang positif, membuat perasaan kita diarahkan kepada sesuatu yang semua juga yang menyenangkan Tuhan, yang iri hati, marah, kebencian, fitnah, dihilangkan semuanya, diganti dengan kedamaian dan sukacita Tuhan. Lalu kita punya kemauan pun diarahkan supaya kita itu bukan memuaskan hawa nafsu kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa itu. Saya terus-menerus belajar tiap hari seperti ini. Tidak mudah memang. Sebab tiap hari kita ada peperangan. Mau ikutin keinginan roh atau keinginan daging. Itu terjadi tiap hari. Kepada siapa saja. Kepada pendeta, kepada jemaat biasa, kepada siapa saja tiap hari kita bertarung. Ikuti keinginan roh atau keinginan daging. Tiap hari. Mana kita mau nikmati? Yang mana kita mau ikuti? Keinginan daging atau keinginan roh? Nah terakhir, ini kuasa firman Tuhan. Jadi kalau kita suka firman Tuhan, ini kuasanya itu luar biasa. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada 12 dalam Alkitab yang memberikan gambaran ya buat firman Tuhan itu berkuasa. Tapi ini satu saja. Ya. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa artinya? Saudara lihat gambar di monitor itu adalah sebuah pelita. Pelita itu kalau misalnya ditaruh di sini di tempat yang gelap sekali ini, bagaimana? Itu hanya bisa menerangi paling 3 meter ke sana. 3 meter sekeliling itu radiusnya 3 meter. Yang 3 meter ke sana itu masih gelap semuanya. Gak kelihatan sebab pelita itu hanya menerangi 3 meter radiusnya. Yang ke sana lagi itu lebih dari 3 meter itu masih gelap. Itu sama seperti hidup kita. Hidup kita kan seperti kan kita gak tahu masa depan kita. Kita gak tahu terjadi apa yang nanti di seberang sana. Kita cuma tahu apa yang sekeliling kita semuanya 3 meter. Nah bagaimana supaya kita bisa terus menikmati kebahagiaan dan sukacita dan tidak khawatir dan tidak takut akan masa depan? Bagaimana caranya? Anggap ini pelita, ini gelap semuanya, ini pelita dari sini. Menerangi 3 meter. Depan sana kita nggak lihat apa-apa, masih gelap. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa akhirnya melihat apa yang di depan sana? Kita jalan. Yang tidak kelihatan tadi di sini 3 meter, kelihatan nggak? Kelihatan. Karena kita berjalan bersama dengan pelita. Pelita itu apa? Firman Tuhan. Jadi tiap hari kita harus berjalan bersama firman Tuhan supaya kita tidak khawatir. Tidak cemas menghadapi hidup ini. Yang penuh dengan berbagai macam hal yang membuat kita tertekan. Membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Bawa firman Tuhan. Itulah artinya firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa. Berkuasa mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami, supaya kami menjadi orang-orang yang semuanya itu diberikan Tuhan kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami dan tidak tinggalkan kami. Dan ajar kami terus takut akan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.